Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas logika matematika bagian ketiga. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adik-adikku yang hebat, materi pertama yang akan kita jelaskan adalah kalimat berkuantor. Apakah itu kalimat berkuantor? Silahkan diperhatikan. Kalimat berkuantor dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuantor umum universal. Yang kedua, kuantor khusus eksistensial. Kita akan jelaskan pada bagian yang pertama terlebih dahulu. Kuantor umum universal cirinya ditandai dengan adanya kata semua, setiap, seluruh. Contohnya, semua binatang harus dijaga kelestariannya. Contoh selanjutnya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Dua kalimat ini merupakan contoh dari kuantor umum, karena di sini ada kata-kata setiap, semua. Baik, pada bagian yang kedua, kuantor khusus. Cirinya ditandai dengan adanya kata ada, beberapa, sebagian. Contohnya, ada binatang yang mampu hidup di daerah pegunungan salju. Contoh yang kedua, beberapa negara di Asia ikut dalam ajang resmi Piala Dunia. Dua kalimat ini merupakan contoh dari kuantor khusus, karena ditandai dengan kata ada, beberapa. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, materi selanjutnya adalah negasi dari kalimat berkuantor. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Tentukanlah ingkaran atau negasi dari 1, 2, 3, 4. Tentunya, 4 kalimat ini merupakan contoh dari kalimat berkuantor, baik kuantor khusus maupun umum. Kita ingatkan lagi, berkuantor umum ditandai dengan adanya kata-kata semua, setiap, seluruh, tidak ada satupun. Kemudian ingkarannya atau lawannya berkuantor khusus. Ada, beberapa, sementara, sebagian. Silakan dipilih salah satu kata yang sekiranya cocok dengan kalimatnya. Semua kambing berkaki 4. Maka negasinya atau ingkarannya, beberapa kambing tidak berkaki 4. Ada kambing tidak berkaki 4. Yang kedua, setiap makhluk hidup perlu makan. Perhatikan, kuantor umum, lawannya kuantor khusus. Kita pilih salah satu katanya. Ada makhluk hidup yang tidak perlu makan. Nomor 3, kuantor khusus, tentunya lawannya kuantor umum. Beberapa siswa tidur di saat pembelajaran. Negasinya adalah semua siswa tidak tidur di saat pembelajaran. Yang nomor 4, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Kuantor khusus, maka lawannya kuantor umum. Semua bilangan prima bukan merupakan bilangan genap. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan kalimat berkuantor. Ingkaran atau negasi dari pernyataan. Semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Silakan diperhatikan. Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Semua eksekutif, semua ini merupakan berkuantor umum.
Negasinya tentunya berkuantor khusus. Karena di sini ada kata sementara, kita akan pilih kata sementara. Sehingga jawaban yang tepat adalah sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Materi selanjutnya terkait dengan negasi atau ingkaran dari pernyataan majemuk. Silahkan diperhatikan. Negasi dari konjungsi. Ingat konjungsi? Konjungsi ini merupakan pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan. Negasi P dan Hi adalah negasi P atau negasi Hi dan berubah menjadi atau. Sebagai contohnya, konjungsinya, Bella makan nasi dan minum kopi. Maka negasinya adalah negasi P, Bella tidak makan nasi, kemudian dan, akan berubah menjadi atau negasi Hi, tidak minum kopi. Yang kedua, negasi dari disjungsi. Ingat, disjungsi ini merupakan kalimat pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung atau. Negasi P atau Hi adalah negasi P dan negasi Hi. Atau berubah menjadi dan, sedangkan yang di atas dan berubah menjadi atau. Contohnya, Bella makan nasi atau minum kopi. Maka negasinya adalah negasi P, Bella tidak makan nasi, atau akan berubah menjadi dan, negasi Hi, tidak minum kopi. Bella tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Negasi pernyataan majemuk selanjutnya adalah negasi dari implikasi. Jika, maka. Silakan diperhatikan. Negasi, jika P maka Hi adalah P dan negasi Hi. Dapatnya dari mana? Silakan diperhatikan tabel kebenaran dari implikasi. Implikasi bernilai salah jika P-nya benar, Hi-nya salah. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh di bawah ini. Jika Bella belajar, maka ia lulus. Perhatikan, negasi implikasinya P, Bella belajar. Dan negasi Hi, ia lulus, negasinya adalah ia tidak lulus. Bella belajar dan ia tidak lulus. Baik, contoh kalimat selanjutnya. Jika ada ujian semester, maka semua siswa belajar dengan rajin. Silakan diperhatikan, ini merupakan contoh dari kalimat implikasi yang mengandung berkuantor umum. Ada kata semua di sini. Ini P, pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Ada ujian semester, kemudian Hi-nya tentunya semua siswa belajar dengan rajin. Jika P, maka Hi. Maka negasinya adalah P. Ada ujian semester, ini kalimatnya tetap. Kemudian dan, negasi dari Hi. Kita negasikan. Ingat, ini merupakan berkuantor umum, maka negasinya adalah berkuantor khusus. Beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Baik, contoh yang kedua masih terkait dengan negasi dari implikasi. Jika semua warga saling bertoleransi, maka kerukunan akan terjaga. Langkahnya, ini adalah P, pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, jika P, maka Hi. Negasinya adalah
P. Semua warga saling bertoleransi. P dan negasi Hi. Kita akan negasikan. Kerukunan tidak akan terjaga. Semua warga saling bertoleransi dan kerukunan tidak akan terjaga. Contoh yang ketiga. Silahkan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Jika kerukunan umat terjaga, maka semua warga hidup dengan tentram. Perhatikan. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua. Jika P, maka Hi. Maka negasinya, ingat, pada Hi mengandung berkuantor umum. Kita akan negasikan. Kerukunan umat terjaga dan P dan negasi Hi. Kita negasikan. Ada warga hidup dengan tidak tentram. Kerukunan umat terjaga dan ada warga hidup dengan tidak tentram. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, materi yang terakhir yang akan kita jelaskan adalah negasi dari pernyataan majemuk, tentunya negasi dari biimplikasi. Silahkan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Kita akan cari terlebih dahulu. P, jika dan hanya jika Hi. Ekivalen dengan jika P maka Hi, dan jika Hi maka P. Kita akan cari negasinya. Ingat, negasi dari konjungsi dan akan berubah menjadi atau. Dan perhatikan negasi dari implikasi. Negasi dari implikasi atau negasi dari implikasi. Kita akan uraikan. Negasi dari implikasi. Jika P maka Hi, negasinya adalah P dan negasi Hi. Kemudian atau negasi dari implikasi jika Hi maka P. Hi dan negasi P. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berupa kalimat. Angka 8 habis dibagi 2 jika dan hanya jika 8 merupakan bilangan genap. Perhatikan, langkahnya P dan negasi Hi. Angka 8 habis dibagi 2 dan 8 negasi Hi ini 8 bukan bilangan genap. P dan negasi Hi. Angka 8 habis dibagi 2 dan 8 bukan bilangan genap. Atau Hi dan negasi P. Kita balik lagi. 8 merupakan bilangan genap dan tidak habis dibagi 2. Hi dan negasi P. Silahkan dicermati adik-adikku yang hebat. Demikianlah tadi pembahasan singkat logika matematika bagian ketiga. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bang Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.